Shalom sahabat YouTuber, bagi kalian pencinta kue lapis atau balapis Manado, yuk merapat. Kali ini saya mau share resep baru yang tampilannya lebih cantik dan kekinian, dan tentu saja rasanya enak. Dan bisa jadi inspirasi buat kalian, serta cocok buat hantaran, atau bisa juga untuk ide jualan. Sebelum lanjut membuat kue, yang pertama saya akan membuat campuran pewarna yang akan digunakan untuk lapisan kue balapis nantinya. Untuk pewarna coklat, saya menggunakan coklat bubuk sebanyak 30 gram. Kemudian dicampur dengan air panas sebanyak 80 ml. Kemudian kita campur hingga tercampur rata. Dan setelah itu kita sisihkan. Kemudian untuk pewarna hijau, saya menggunakan daun pandan asli dan juga daun suji. Kedua jenis daun ini kita blender dengan air sebanyak 200 ml air. Kemudian setelah selesai di blender, disaring dan diendapkan selama 3 hari. Dan dari endapan ini kita ambil sebanyak 80 ml untuk digunakan sebagai pewarna. Dan untuk lebih jelasnya, cara membuat endapan pandan akan saya cantumkan videonya di pojok kanan atas ini. Langkah berikutnya, siapkan santan sebanyak 1300 ml. Santan ini saya peras dari 1 buah kelapa, kemudian kita didihkan dan dinginkan. Dan jangan lupa saat santan dimasak, harus terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Dalam wadah lain akan kita campurkan bahan kering. Masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 320 gram. Dan tambahkan juga tepung tapioka sebanyak 100 gram. Selanjutnya semua bahan ini akan kita aduk rata. Setelah bahan kering ini kita aduk rata, selanjutnya tambahkan santan yang telah kita siapkan tadi, tapi dimasukkan sedikit demi sedikit sambil adonan terus diaduk. Sambil adonan diaduk, masukkan susu kental manis sebanyak 2 saset ke dalam adonan. Aduk-aduk terus adonan hingga adonan tercampur rata. Dan saat adonan diaduk dan terlihat masih ada gerindilan, adonan akan kita saring. Dan adonan ini akan saya saring karena masih banyak gerindilan di dalamnya. Setelah adonan selesai disaring, adonan akan saya bagi dua. Dan satu bagiannya ini akan saya campurkan dengan pewarna hijau yang telah saya siapkan tadi, yaitu endapan pandan sebanyak 80 ml. Kemudian diaduk rata. Untuk endapan pandan bisa dibuat beberapa hari sebelumnya dan kemudian kita simpan di dalam kulkas sebelum kita gunakan. Setelah tercampur rata, adonan kita sisihkan. Selanjutnya akan kita campurkan pewarna coklat untuk satu bagiannya lagi. Ambil larutan coklat yang telah disiapkan tadi, lalu masukkan ke satu bagian adonan putih ini. Lalu diaduk hingga tercampur rata.
Sekarang adonan sudah selesai diberi warna. Selanjutnya adonan sudah siap untuk dikukus. Cetakan kue yang saya gunakan seperti ini, yaitu cetakan puding berdiameter 22 cm. Bisa juga kalian menggunakan cetakan piring balapis seperti ini berdiameter 24 cm. Dan sebelum digunakan, jangan lupa diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Sebelum adonan kita kukus, panaskan air dalam panci kukusan hingga mendidih dan penutup panci kita bungkus dengan kain lap supaya saat sedang mengukus kue, airnya tidak menetes di atas kue. Setelah air dalam panci kukusan telah mendidih, adonan kue akan kita kukus lapis demi lapis. Sebelum adonan kita takar untuk dituang ke dalam cetakan kue, jangan lupa larutan atau adonan kue kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak mengendap di bagian bawah. Lapis pertama yang akan saya kukus adalah warna hijau. Dan untuk takaran setiap lapis sebanyak 80 ml. Saat kue akan dikukus, setel kompor dengan api sedang cenderung kecil. Dan setelah 8 menit, kita akan mengukus lapis berikutnya, yaitu adonan yang berwarna coklat. Dan sebelum kita takar untuk dituang ke dalam cetakan, kembali kita harus aduk-aduk adonan supaya tidak mengendap di bagian bawah. Lamanya pengukusan untuk setiap lapis yaitu 8 menit. Dan bila kalian ragu, bisa meletakkan ujung jari di atas lapisan yang sedang dikukus. Bila sudah tidak lengket, bisa ditimpa dengan lapisan berikutnya. Lakukan cara seperti ini sampai seluruh adonannya habis. Dan ini adalah lapisan terakhir yang akan kita kukus. Dan untuk lapisan terakhir akan saya kukus selama 10 menit. Ternyata lapisan terakhir yang saya tuang terlalu penuh, sehingga kain lap menempel di permukaan kue. Dan hasilnya seperti ini. Tapi tidak mengapa, yang terpenting adalah lapisannya matang. Bila lapisan terakhir telah selesai dikukus, matikan kompor dan tunggu hingga uap panas berkurang. Dan kemudian keluarkan kue dari panci kukusan. Kemudian kita akan dinginkan hingga suhu ruang. Seperti ini tampilan kue yang telah matang. Dan bisa kalian lihat di sini, perpaduan warna coklat dan hijau sangat cantik dan terlihat glowing. Dan penampilannya lebih kekinian. Tekstur dari kue ini lembut dan kenyal, dan tentu saja rasanya enak. Untuk manisnya pun sudah pas. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Dan jika punya pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kue lapis atau balapis Manado ini sangat recommended untuk kalian buat. Dan bila sudah dikemas seperti ini, tampilannya menjadi lebih cantik dan tentu saja lebih elegan. Dan sangat cocok untuk acara keluarga ataupun untuk hantaran atau juga untuk ide jualan. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.